Don't act like you forgot. I called a shot. Halo sana, balik lagi di hashtag tugasku dari mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia, dan kali ini akan membahas tentang karya tulis ilmiah yang dibuat oleh kelompok 7. Jadi langsung saja. Bagian-bagian karya tulis ilmiah buatan kelompok 7. Nah, jadi kali ini akan bahas tentang karya tulis ilmiah, dan di awal ini itu pembahasannya. Karya tulis ilmiah itu teks yang ditulis dengan susunan sistematis, logis, dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Karya tulis ilmiah menuntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu atau bermakna ganda, sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas, eksplisit, dan tentu ragam ilmiah sesuai dengan web. Karakteristik dan fungsi karya ilmiah bisa kalian lihat di sini. Karakteristik karya tulis ilmiah bisa kalian lihat sendiri. Ya, ada kita harus logis, data yang jelas, objektif, sistematis, dan pembahasannya itu tuntas dan luruh, tidak setengah-setengah, dan sebagainya. Dan fungsinya itu tulisannya putih sih. Itu ada pendidikan, fungsional penelitian, dan ada fungsi lainnya itu untuk suatu penjelasan, prediksi, dan kontrol. Nah, di sini pembahasannya ada 7. Saya penaikan. Nah, kata pengantar. Ya, kata pengantar ya seperti karya tulis ilmiah, dan karya tulis ilmiah berisi mengenai kata pengantar. Mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega, pihak-pihak telah membantu penulisan karya itu sendiri. Dan di akhir ucapan terima kasih serta kata penulis tanpa menyebutkan nama. Untuk isi dari kata pengantar sudah umum ya, kalau kalian perhatikan. Abstrak itu rangkuman karya tulis yang berisi secara padat, intisari, dan penelitian mencakup latar belakang masalah yang diteliti, atau metode yang digunakan, hasilnya, dan kesimpulan saran. Ini bermanfaat untuk membantu pembaca menemukan gambaran mengenai isi karya tulisnya sesuai dengan kebutuhan minat dan perlu dibaca lebih lanjut. Dan tahap pendahuluan itu ada 3: latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang itu sendiri uraian masalah yang dimaksud untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Kalau perumusan masalah itu segala sesuatu yang dianggap itu perlu pemecahan oleh penulis. Umumnya itu dalam bentuk pernyataan mengapa dan bagaimana. Tujuan itu pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah itu sendiri. Dan landasan teori itu berhubungan dengan permasalahan yang dibahas para ahli dan juga sumber-sumber yang dapat dipercaya kebenaran teorinya. Metode penelitian itu ada 3. Itu ada deskriptif, eksperimen, dan penelitian kelas. Deskriptif itu bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta apa adanya, tanpa ada kayak hal khusus yang diterangkan. Eksperimen itu metode yang bertuju untuk memperoleh gambaran atau suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Atau penelitian kelas itu penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Tahapannya itu dapat berupa uraian, tabel, gambar, uraian penjelas yang menyajikan hasil analisis, data kualitatif tabel, menyajikan data hasilnya kuantitatif.
Gambar yang di dalam tahapan ini dapat berupa grafik atau kurva hasil analisis data, atau gambar biduan seperti gambar garis, foto, atau peta. Untuk kurva itu sendiri dan grafik, kalau nggak mau ribet ngebuatnya secara manual atau secara tulis, bisa kalian buat di Word dan ditambahkan di Excel. Tapi juga mesti ribet sih, tapi namanya teknologi ya harus pelajari. Oke, next. Pembahasan itu mengandung paparan tentang isi pokok karya ilmiah itu terkait rumusan masalah atau tujuan tulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Datanya itu diperoleh hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya yang dibahas dengan berbagai sudut pandang dan diperkuat oleh teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan tanpa penutup itu ada simpulan dan saran. Kesimpulan itu ya bagian yang menyimpulkan seluruh pembahasan secara menyeluruh dan karya tulis ilmiah dan berbagai poin yang dicapai. Saran itu yang dalam makalah bagian dari harapan penulis kepada pihak bersangkutan sesuai dengan topik karya ilmiah itu sendiri, yang dimana kalau misalnya mengangkut hal-hal yang pasti karya tulis ilmiah ini pasti banyak topiknya. Semua topik bisa dibuat, juga harus ada data fakta dan data yang konkret, dan dimana untuk harapan itu sendiri yang kayak harapan dari isi dari karya tulis itu untuk mengharapkan bagi yang bersangkutan, ya namanya harapan bisa apapun itu. Contoh karya tulis ilmiah ini bisa kalian lihat. Ini dari judulnya, Pengaruh Bahasa Indonesia Terhadap Struktur Penulisan Bahasa Inggris pada Siswa SMA Negeri 99 Jakarta, Studi Kasus Sintaksis oleh, ini bisa kalian lihat. Oke, ini dari Universitas Diponegoro, Undip, yang bisa pause dan bisa lihat. Dan ada lagi kelanjutannya di sini. Kalian bisa pause ya. Ini dari segala isinya, kalian dari penjelasan, dan kalian bisa lihat contohnya dan kalian akan cepat mengerti. Bisa kalian pause ya. Dan ini yaitu ada sebuah saran. Kalian juga bisa sih melihatnya itu di internet ya, di Google banyak sekali karya tulis ilmiah atau KTI. Dan KTI ini mungkin sudah dipelajari di SMA. Kalau saya sendiri sudah mempelajarinya dari malah kelas 1, kelas 10-nya. Dan untuk syarat kelulusan juga ada kayak dalam pelajaran bahasa Indonesia itu membuat karya tulis ilmiah, tapi dengan batas waktu tertentu dan juga tema yang diberi itu pada saat itu juga. Jadi benar-benar kayak itu ujian, dan nggak tahu nanti untuk mata kuliah nanti apakah kayak SMA saya nanti yang penuh dengan kejutan tuh. Oke, malah saya curhat ya. Dan ini sudah ada di akhir. Nah, jadi itu saja yang bisa saya review dari kelompok 7 ini di bab 8, yaitu karya tulis ilmiah. Jadi semoga kalian bisa mengerti dan bisa paham. Dan juga kalau misalnya kalian ada yang kurang ngerti, bisa kalian nanti pause setiap bagian ini dari PPT yang saya rekam ini. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya benar-benar mengapresiasi terus. Oke, terima kasih dan maaf bila seadanya saya buat. Dan yap, see you. Thank you.